Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita, Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat, akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat. Di depan umum. Ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam. Orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan izarohu ala atikihi. Jadi Nabi ya pernah sholat, namun dicangcutnya. Barokah itu sampai tidak ngeritik sholat satpam sing lagi seragam satpam, sholat lagi pegawai SPBU sing lagi ragam pegawai nopo SPBU. Sing penting semuanya nutupi nopo. Kabeh itu barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putra ini hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis, terus ingat, hadal kitab mu'tamadul habaib, mu'tamadus sadat, mu'tamadul alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede, pakaian ngene ya susah sanggep kayak Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor, atau rondok ngidul. Soalnya Nambah mun longgar, Habibur Rahman ki longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus, kalau rondok ngulon pas itu doa Afrika di orang Mekah. Nah terus berarti sak masjid mau yang bener kontok. Iya Gus, bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang bener sana. Ya podoe gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus iya Gus, jebule aku goblok. Ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti enggak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah SAW, orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim. Meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah SAW. Karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasude tok ning mun ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat kuwi ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian ndak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sido. Jadi barokah sampean kepengin maksiat, iku nek ra sido malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara yang disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan gitu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhafu. Itu enggak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top. Kemudian dia ingin pesaing, kompetitor. Dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saya tahajud?
Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dangdut, topora, ribet. Nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asya kullah. Bukan sekedar tarokal ba'dul ma'asyi, tapi tarokal ma'asya kullah. Makanya Imam Ghazali ya punya ajar riwayat. Nanti di akhir zaman, afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu, itu perawan dapat duda. Ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu, sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng. Unta yang tidak gudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng aja jawabannya. Faman a'dal awala. Lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli. Ya masukku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali saya pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali terus beliau supaya barokah dipondokkan di Habib di Darul Hadis zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus. Saya yang mewakili ketika Boyong yang mamitkan juga saya, ketika mondok di Sayyid Umar Hafid yang disuruh surat sebagai bapaknya juga saya. Terus, alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati humul. Humul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sama tak cerita nih, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, marro'a wajah kayak saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya itu manjanya minta ampun. Kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah, kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang, jenengan diatur Habib Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al-arwah junudun mujannah. Sehingga jenengan yang sowan ke sini langsung di saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang enggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu, nak su'ulatab malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul. Mulai dulu sahabat ya gitu. Ada yang sowan Nabi. Ada yang enggak pernah sowan. Alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak. Kan aneh. Kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam. Jadi sojo lah sebenarnya. Allah selamat songko mata yang pernah digo macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam-macam. Dan itu kalau ilm, saya yakin, ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang juga mu'tamadul habaib.
Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali. Karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtisalul awamir wastinabun. Istinabun nawahi itu kan nggak modal. Kamu di rumah, guyon sama anak istri, tidur, udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud. Tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh sing agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wa nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir nyeritakan Dawud Ibnu Abbas, la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul. Kalau ada kitab Khilyatul Auliya, termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman, niku wonten manakib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada kitab Ihya. Niku di antara fatwahipun wa alika bimudawamati mutalaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku di antara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen kutubiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk sing disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungane erat kalian kutubiyahipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroa, sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musjad. Terus riyen dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajim, pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran. Riyen ketika ada seorang, kalau bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi pun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen, niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun 'alaika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa. Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya. Faqula lahu qawlan layyina. Kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong sing biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Terus dhisik dongane jamba-jambi sing menawa ana sing dihukumi syirik saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu la ilaha illallah kok syirik piye. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafadzkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya dia gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan tuh ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnaka. Kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, buatan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem gitu. Mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan.
Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa nu mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam nggih kula beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala azharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Wa fihi dalilun ana anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau, para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ono wong Islam nyolong. Iku wong nyodarani ya oknum, mboten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ngendikane Nabi, idza dzaharatil bid'u wal fitanu wa fi riwayatin diambil wasubba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi napa asmain. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa. Niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus di antaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazahi niku nurayamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman, itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nuriyen tiyang sing gedeng kiai, bareng teng Korea itu malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan niku nangis. Akhirnya ku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadione wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tahu salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim, sampean kudu yakin, pokoknya kerja al-haqqi wa zakal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zaid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaumiyah gitu, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Ya, Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Ketika orang kafir menyembah berhala Alata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi?
Apa pas aku gawe langit urun semen, yo ora melok-melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina? Iku Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan. Seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas. Allahumma Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun farikoh, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati? Kayak apa berkahnya ilmu ulama? Makanya kalau setuju, beliau ngendikan al-anbiya mashtaharu illa bil ilmi, wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karamatul ulama adharu min karamatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali sing untung dekne kata bapak. Ini bapak Guyan. Tapi wali basa Jawa loh, ndak wali yang di kitab-kitab itu ndak. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih, kata bil faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau gak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khed sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam. Karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Tapi kalau Anda terkenal wali, dungam mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan wae, kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita maknane karomatul ulama adharu min karomatil ali. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis. Disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita ilmu, kalau terpaksa bahasa Indonesia nih karena Habib-Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau senang bahasa Jawa, selain lebih sopan nggih, ben rontok-rontok ketara nak Jawa. Karena Islam porsi kula nu versi Jawa, jadi porsi Jawa nu nggih boten Islam ideal tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita sedikit, kalau niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun, dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim. Mergo Allah wis kadung ngendikan kafatalinas, Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok, berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kanton nyaingi kula niki ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam nu kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kit'atu Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak, itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Mbake cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun itu nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi ini teng alam kasyfi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain.
saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk, imannya amudi yang nggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat? Dan itu Allah Ta'ala yatabaha bihi malaikata. Atau kalau jumlahnya banyak yatabaha bihi malaikata. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Ikut ditulis mawon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, sak miliar, 1, 2. Semuanya berapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka 1. Bo alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh itu faktor minawahil wahidil qahar. Disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu wis pokoknya gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? 1. Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk yang pertama. Nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning bismillah, bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Gini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habibur Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di Sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken nggih ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar iku mulai sing rapi, sing mboten rapi, kabeh iku dari satu titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambare sampean elek, cek apik tetep dimulai satu titik. Jadi alam raya iki dimulai satu nuqtatil wujud. Ngene iku Allah Subhanahu wa taala. Terus alam ini kadung wujud. Lah kalau hadil alam wis kadung wujud, enggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya enggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini gua ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas do ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya piyambake sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Lan iki penting kula aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar. Sing disebut Nabi kitab wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Terus kula suwun para pecinta Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Abdurrahman, semua keluarga Habib Ahmad semuanya lah. Keluarga zuriyah atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga. Diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia. Beliau enggak pernah enggak tahajud, juga enggak pernah enggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani. Kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu itu diswiping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali. Untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang yang paling lomo, tapi nggak pernah kurban. Karena kalau dia korban, beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua. Dan al-ajur bi qadrit, tapi Nabi itu tofa rohiban, Nabi malah pakai unta, padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak menekuni ilmu kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan
Idza aradta an ta'rifal insana nahu insanun unzur ila mahabbati lil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan. Kalau yang enggak senang berarti enggak usah. Pokoknya kalimatnya gitu. Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbati ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyatu. Semakin dia senang ilmu, berarti semakin dia Karena kalau Anda suka makan, hewan juga suka makan. Anda senang kumpul perempuan, hewan-hewan malah banyak pasangannya. Suka menang-menangan, hewan juga suka menang. Tapi kalau suka ngaji takrib, tidak ada yang ngaji takrib. Kalau kamu suka ngaji ikhya, itu pembeda betul. Tidak ada hewan yang suka ngaji. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras dengan idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyah. Yang terakhir jangan pernah merubah dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habibur Rahman Sekaf, ada Habib Abdurrahman Bilwaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawai Rasulullah SAW. Dan saya meskipun modern tidak pernah berubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditas saya. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun. Bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda. Doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayatika ada qalakun billah. Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak? Dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus, kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek. Karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak delok. Masih atau poe kita ya wis rontok tahu. Masih rontok tahu misalnya gak sampai zina ya delok. Bodoni ya sering. Tobat ya sering. Pokoknya kholatu amalan sholihah wa akhiran apa? Jadi doa itu punya akibat kolak. Kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah. Allah saja. Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya dawai Sayyid Abdul Haddad, basyir bil wasfi, sudahlah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsira. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kan bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi. Nah, kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilaha. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya, iku hak nak la ilaha illallah nak ora tok dadine la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko digenti apa? Allah. Kalau ya roh modifikasi ini piye pokoknya wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi la yamutanna ahadukum illa wa yusinu dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa karena kalau Anda pakai doa takutnya Anda takut enggak mustajab. Lah kalau kata orang mustajab terus setan nyelinap, gak ono gunane kowe dhisik nekani maulid, salat, saiki ora ngefek. Pas itu berarti kowe suudzon be Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Dia sudah tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhiru kalami la ilaha illallah fi riwayatin Allah napa dakhalal jannah. Terus Nabi ngendikan, terus Nabi rangarah goroh, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau enggak ada pokoknya dakhalal jannah, siapa penyelafatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak itu merasa ndak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah, sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta.
Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Said Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean. Saya, kita tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutane yo tahu 3 jam. Ruwet wae nek eling sampean ruwet. Tapi nek eling Allah, Allah, Allah lahul asmaul husna. Allah, Allah lahus sifatul ula. Allah, Allah arhamur rahimin. Allah, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi, sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Nggih, kula ngapunten Kang Kada dan kula matur nuwun sanget disukani kesempatan. Quran ning Kiai Jawa iku wis ora kaya fungsi Quran sing taksair lho. Quran iku wis disekat-sekat. Yasin nggo wong mati. Oh. Waqiah nggo urusan rezeki. Ku sing marahi sapa di sini. Padahal ndelok artine waqiah idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha tiba khafidu. Masalah kiamat idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Oh kan yo ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Terus menurut versi-versi yang kita dengar dari guru-guru, dari para kiai, rata-rata niku ndamel periode kiamat, periode kiamat kubra, ini kiamat-kiamat setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama, ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan, terus dados kiamat kubra. Terus kedua niku bahas. Ini ku sebagian kiai, sebagian ulama nafsiron yaumatar jufur rodifah, rojifah, tasawuhan napa rodifah. Kulu bu yauma idzin napa wajifah. Niku sami sedanten. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyebul trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil niku sudah di mulut, jadi wis di mulut. Karek napa? Nyebul. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran niku semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Nggih. Ben sampean gak salah paham ya. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang maupun 1428 Hijriah. Hampir 16 abad. Niku mawon ngangge tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah, ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Nah, apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi dekat. Kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nggih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi. Karena kita yakin itu pasti napa? Terjadi gitu. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kula maca teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa itu dari bumi diciptakan sampai sekarang, kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Nggih to nggih wong dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat, karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih
3 apa? 3 miliar gitu ya. Nah, kalau setuju metode ketiga nih. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalamhil basari huwa aqrab. Itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok, iku pikirane kok bisa mecah ndok iku nak bar grogoti 2 wulan lagi iso napa? Pecah. Nak sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean, tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kokoh ngene kok hancur ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam. Nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah. Iku cara manusa. Jadi dengan segala ilmiahnya manusa bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya padha cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing. Cara sampeyan mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kon ndi supaya rubah. Tapi nganggo bom atom cek mbok dakok endi wae ya napa? Hancur ya. Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang nggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun klub kan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek cek gampang urus-urusane pangeran kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nek ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Bentone manusa wae sering analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang sing profan sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azali. Jadi wow, contoh paling gampang nih wow, bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan buta ruang, bukan buta apa waktu. Jadi aku mau nopo. Ya contoh termudah itu lah. Contoh termudah, jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian. Kayak laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu, kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh ya. Ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 wulan, nganti 6 wulan, terakhir 6 wulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Nah, terus gabah itu panennya 6 wulan iso kelamparan. Dalam penemuan ilmiah sing iso 3 wulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekatut. Saiki wong pirang-pirang ora tau telat napa? Beras. Padahal pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat napa? Beras. Masalah tempat nggih ngoten. Wong tumbahe akeh tanah ra tambah, sampeyan do manggon. Tapi manusia lewat modernnya itu iso nggawe omah tingkat, omah susun.
Wong modern ana sing jual-jual manggon pemares pemanggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi, juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop, ya rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat, dan itu bisa diantisipasi terus itu. Bisa diantisipasi terus. Mulane istilah Quran nak ngenyak manusa niku walakin aksarahum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusa iku mau ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangane dokter meriksa saiki lara pemah mergo mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif, kalau makannya tidak tertib itu lahir mah. Sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye? Tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu enggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tapi dianggap masalah apa? Ekonomi. Nah nanti bagi yang lain semua ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telatlah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, tidak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamat ya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin, akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni, untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubra. Kowe nek semua atek ning jero kuburan balungmu wis walang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nggih to, bengok-bengok wong akeh kancane napa? Akeh. Kiamatem dhewe rak mati dhewean. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing lakoni sampe mawon. Sampeyan jajal wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep ora biasa to. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing mendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kok kelaparan sing mlebu ning TV ngenteni busung lapar wong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kangge individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan, tadi beritakno lah ya wis ngeri. Wong karena dia bener-bener ngalamin apa? Kelaparan. Nah, makanya ketikane ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'at, nunggu swarga napa neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi.
Sampai kita mati ya akhirat lagi. Sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol suhtuwah. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suhtuwah. Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga sing tak golek ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya suhtuwah. Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suhtuwah. Sing paling seneng ya mbek ridho. Nane akhirat ngenteni mati, akhirat yang bentuk. Ya akhirate kowe iku wedi pangeran ngenteni mati, nggo ning kuburan dhewean. Nggo ditangisi mudin ki saiki dhewean ning kuburan. Ora ana dulur, ora ana sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia, ana dulur malah tukaran. Ana bojo malah ge. Saiki kowe lara ning kuburan dhewean ra ana anak, mana ana anak geger malah mbek anak. Lah mudin ya ora ilmiah. Apa mudin tipe menange dhewe ndek ning nglakoni rutin. Kan apa nak dhewean terus lara kan mboten mesti to. Ada kok anak bojo, zaman ning donya malah kadang anak bojo masalah tenan. Itu artinya apa itu tadi? Kiamat itu ada, ba'ats itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe iku ngitung awakmu yo saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat itu biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah jaga biasa. Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan. Gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi. Saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suhtuwah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Nah, aku ya ora wajilatem bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa saiki ra ketemu pangeran jen giendo. Ketemu pangeran ngenteni kiamat. Lha iku jenenge kalah innahum ar-rabbihim yawma idzil lamajubun. Jen bekicap uripe bek napa? Jogeman utek ngene utek elek. Jogeman urip. Duh koyo apa menang ning akhirat gak sewangu, kok ketemu pangeran. Wedi ngono ora usah ngenteni sok ben. Ya saiki detik ini juga. Paham? Nah, sampean taklek. Niku rak makom sing dhuwur. Ora makom dhuwur-dhuwuran, jen aturane kudu ngono. Iki aturan, ora senengane kok makom-makoman. Nah, NU nek kon nggih makom. Lho pancen begitu. Standar seorang mukmin, innamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Ora ana innamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Nek sing terkenal wali jari makome dhuwur, nek wong am makome ndek. Wis suwe nek wali dhuwur wong am ndek, tapi iku kewajiban. Ini masalah prinsip ya. Kita ini tertipu oleh faham bahwa kita nanti takut Allah itu nunggu kiamat. Jadi sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya nak mati sangu opo ini udah usah khawatir. Nak kowe wedi tenan mbek pengiran mulai sekarang, mulai detik ini juga. Nah, ini bener Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak gawe ukuran ibadah itu ekstrim. Ini kok antak budawah ka annaka taroh. Berarti wong NU dosa kabeh. Kanjeng Nabi gawe ukuran antak budawah ka annaka taroh. Sekarang juga kalau kamu ibadah ning Allah seakan-akan kamu melihat Allah ka annaka apa? Setiap saat ketika kita ibadah iku ubudillah ka annaka apa? Taroh. Kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah. Berarti kita ndredeg mulai saiki ora usah ngenteni kiamat, ora usah ngenteni momene mungkar nakir.
Wedi, nggih Jawa nyerang nang Mungkar Nakir. Kan kuburan wis dhewean cewekal Mungkar Nakir dari siunge sakmu ini. Guwadane sakmu ini. Malaikat Mungkar Nakir malaikat paling ra mutu, ora paling ora penting. Malaikat paling sering dinyak mudun ya malaikat Mungkar Nakir. Ya mudune wani ngenyek, teng talqin-talqin nak mesti ngoten. Idza ja'aka malakani falais ijaka wala yuhibaka. Terus akhirnya fa innahu abdun min abdillah wa khalqun min khalqillah kaya kowe. Mudun kuwi nakalan, bar cerita jare malaikat Mungkar Nakir udah sak. Pokoke serba ngeri, serba dah. Lah iki aja ndredeg, aja gemeter kuwi fa innahu khalqun min khalqillah. Iku ya makhluk kaya kowe. Jare gagahe beda jebule dinyak fa innahu khalqun min khalqillah. Lah wis darani makhluk mulai awal ya ojo kandhani ora usah piye-piye. Kita ini kan paradok. Di satu sisi diceritani Mungkar Nakir sungai sakmene-mene, gadane sakmene ben wong wedi. Jebule engko diarani kowe aja wedi, mergo iku ya khalqon sing sing dimaksud ku piye? Itu kan maksudnya piye to, Mbah? Nah cara kula Mungkar Nakir biasa mawon Mungkar Nakir, malaikat Ridwan, malaikat cara kula biasa-biasa mawon. Wong kula misale bayangno mati kok malaikat Mungkar Nakir biasa-biasa mawon kula niku. Ya man antah niku. Mane yo piye? Mane ki Jawa kesuwe mari kadang mondok ora ngalim boyong terus fatwa ngene mari perkara. Mondok mau ngopi mulai tetep fatwa kan dijeluk iki. Akhire fatwane ora karu-karuan. Wadang ngomong A, ngomong B, ngomong C gak tau konsis. Dan ruwet kabeh. Rumus ilmiah iki Jawa ruwet. Untung jak kiai kaya kula niku. Sing iso nglurusno. Ya itu tadi ya, kalau jenengan melihat akhirat ya. Kita ini kan terbiasa ya dengan terminologi kiai kuno gitu. Wow. Bayangno kiamat itu dahsyat. Bayangno ba'at ya dahsyat, hisab dahsyat. Ya memang dahsyat, namanya kiamat bumi gonjang-ganjing ya dahsyat. Tapi sebetulnya kedahsyatan sejati itu dimulai dari sekarang juga, saat ini juga. Yaitu kedahsyatan zikrullah, idza zikrullah wajilan qulubuhum. Begitu terus. Sampai Allah nyifati Quran nggih ngoten. Allahu nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabihan matsaniyah taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna Allah. Allah itu menurunkan satu kitab ini ku Quran sing wong-wong wedi ning pangeran mesti taqsa'ir. Atine begide. Ndredeg. Kula nu hafal Quran iki mboten nate kuat maca Quran khatam. Mulai riyen jan kula paham. Kula mulai kelas lurus sanawi wis, Pak. Itu memang enggak kuat. Itu ada ulama ceritanya Imam Ghazali. Itu ada ulama besar dulu itu banyak. Saurip-uripe ora tau khatam Quran. Malah sing ora tau maca Quran blas pirang-pirang. Gagar buka itu terus ndredeg. Lah kowe ora maca mergo males. Mergo SPKI utekis kapital ya. Utekis kapitalis. Pamane bar mergawe rugi aduh wis malah. Qur'ane wis digo jimat. Quran ning Jawa iku wis ora kaya fungsi Quran sing taksair. Qur'ane iku wis disekat-sekat. Yasin go wong mati. Oh. Waqiah go urusan rezeki. Ku sing marahi sapa dhisik. Padahal ndelok artine waqiah idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha tiba khafidu ora masalah kiamat idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Oh kan ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Tapi kadang terkenal. Yasin nggih ngoten. Yasin itu termasuk ayat Quran sing di situ awal Nabi digandakwah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala siratim mustaqim. Jadi gamane Yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk dakwah. Tapi ora janjian sak Jawa wis sepakat Yasin nggo wong mati. Waqiah nggo urusan rezeki. Takoki hadise ora ngarep. Wis tau mondok Mekah takoki ora. Bila perlu malah ngritik. Iku dhaif mbah mau nduk mbah. Ya pancen ana hubungan. Ya itu tadi ya. Kita diam-diam itu ya dua versi dhewe. Cuma ya ora nganti kok iki ada lah, memang masih ringan. Diam-diam kene udah aliran kepercayaan kan. Orang nganti kok iki ada Islamiyah tapi versi kita ini sebenarnya sering-sering gawe versi piam. Ora janjian kembar. Ya kok sendakepe wong NU.
mesti miring ya, nyekeli. Nyekeli gawe bekase Nabi Adam sing jare ilang perkara dienggo Hawa. Ngono iku ora janjian lho. Lalu sama hubungannya nek diujubno ning sendakep. Sama delok teng kitab-kitab fikih sing ageng aku mboten sendakep wis standar mawon. Wadian napa qabidon ya daul yusra biadihil yumna terus tahta sodri kadha wae ora ana kriteria kaya versi Jawa. Wis miringe dhewe-dhewe ana sing ya itu tadi kita diam-diam itu punya fantasi ya. Agama itu punya fantasi. Lan kula bolak-balik matur, kula berkali-kali kalau seminar di Jogja itu kelemahan agama itu satu. Agama itu punya fantasi. Dan fantasi ini yang melahirkan faham. Misalnya Allah Rasulullah cerita tentang jihad, damu syuhada. Betapa indahnya damu syuhada. Kayak begini. Terus orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhada harus berjuang yang berbau-bau darah. Sehingga banyak dalam Islam di Pakistan, di Irak sampai ke Indonesia piyambak, banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang damus syuhada. Sehingga dia membayangkan Islam yang keras, Islam yang disiplin, yang perang, sehingga dia cepat mati syahid terus mlebu swarga lewat damis. Memang itu benar, artinya bahwa damu syuhada terhormat itu benar. Tapi apa betul metodenya, kefiahnya terus kayak itu? Itu ya fantasinya sendiri. Sama seperti kita wong NU. Wong sing maca kalimat thayyibah dakhalal jannah, mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah, akhirnya penting kalimat thayyibah. Ning omah yo gedhek-gedhek la ilaha illallah, nggo tahlil yo gedhek-gedhek la ilaha illallah. Kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la ilaha illallah secara syariat itu butuh kompetisi syariat. Misalnya untuk syiaruddin kita butuh masjid yang bermenara. Karena mulai Rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk syiar. Untuk mempertahankan kalimat thayyibah kita butuh generasi. Generasi butuh pendidikan. Pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung, kayak guru, kayak. Artinya andaikan kita merunut secara secara konkret, itu tentu kita tidak akan mau gedek-gedek la ilaha illallah gitu. Kita sediakan betul sarana untuk mengawal la ilaha illallah ini aman. Amannya la ilaha illallah kayak apa? Selain kita sendiri melakukan, bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriat-zuriat kita lewat proses pendidikan, proses pengajaran. Artinya andaikan kita mau objektif, niku mboten ngarah kita hanya fanatik sementing wiridan Allah ping 100, ping 1000, ping 10. Kita tidak akan menyebut jumlah. Karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la ilaha illallah minna dari kita sampai ila dzurriyyatina. Sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat mata buduna min ba'di. Cung, aku pe mati. Seminta takokno mok sitok mata buduna min ba'di. Terus kalau nak budu ilaha ka ilaha abaika. Mohon apa kula jamin bahwa kita ini pasti menyembah Tuhan yang Bapak sembah. Lagi ayam nabi-nabi dhisik terus mati ayam. Artinya untuk mengawal la ilaha illallah tidak mudah. Kita butuh zuriyah, butuh generasi penopang. Zaman Rasulullah juga butuh sahabat. Sekedar ngamankan la ilaha illallah. Tapi kita atas nama tradisional la ilaha illallah kita warisi secara jimat. Nak maca 100 lagi tolak bala. Nak 200 plus jembari rezeki. Modele ku ana paket plus kayak marketing. Modele kan ijazah terus agama kaya iklan, kaya marketing. Nah kok tambahane sing ketara sesat. Apa meneh nak liwat sanatku. Iku mursid ketara di kepentingan. Apa meneh nak sanate via dekne luwih mandi. Sanate sanat mutasil, sanat tabarrah buah sesuai. Tapi sebetulnya tidak sesederhana. Akhirnya orang fantasi sendiri. Sementing wiridan daerah sebanyak-banyaknya secara jumlah. Ya begitu terus. Nah, agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi itu. Sama seperti orang yang misalnya maca hadis, ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Terus wantri kiai rebutan golek wanita sholihah. Berhubung bojone ngamen ngecewakno rawabine, urung pati sholihah, pegat rabine lah. Roba rabi pegatan terus mergo dalih sedang berburu al-mar'atis sholihah. Ya malah sesat meneh. Utawa santri rabi-rabi mergo amen golek mar'atis sholihah pacare ra tau sholih. Gelem mbok pacare bukti ra sholihah kan.
Gelem aja. Lah santri ku ya bento. Dekne iku pacar santri, perkarane golek dolan tapi gelem pacaran terus iku wis rapati salihah to. Mergo nek salihah tentu menolak pacaran. Lah modedane kan nek ngoten iki kan go versine dhewe. Ya maratu salihah nggih butuh rajul saleh. Kowe saleh sih. Maratu salihah ora salihah ora penting. Ya itu tadi. Setiap pesan agama itu akan direspon secara fantasi. Harusnya tidak begitu. Khitab agama itu direspon secara hakikat. Artinya secara keseriusan hati. Udkhulu fisil minapa kafa. Kita ini tidak selalu merespon agama ini dengan yaitu dengan fantasi. Misalnya Rasulullah ngendikan wajah itu bi'amalikum. Wah jihad tuh gak iso tanpa duit. Terus di fantasi dhewe. Ono sing fantasi ini penting kerja sik, mulang semben. Wah, bareng kerja tenan ya kedonyan tenan. Orang balik mulang alumni pondok, orang balik mulang balik kedu. Aslinya perkara fantasi agama, ajane awale iku ora iso berjuang tanpa duit, so akhire kerja tenan. Sing enak sing kiai kedua iku model agen. Berjuang ora iso tanpa duit. Duit ora iso tanpa proposal. Oh. Iku terus akhirnya nganggo jalur proposal. Ana ketiga kiai berjuang kudu nganggo duit. Duit sing duwe wong sugih. Akhire ngatok mbek wong su. Lah versi ketiganya ini kan sebetulnya sudah khoyali, sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agama. Tapi itu sebetulnya tidak pernah bagian dari agama, itu fantasinya sendiri. Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi'amalikum anfusikum, bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri kita. Titik. Lah, cuma suratul masalah, maksudnya harta kita itu apa? Itu terserah masing-masing. Sing jelas yang mesti diridani Allah ya bi'amalikum. Duwe tenan niku. Ya ora duweke wong liya sing maklare kowe iku ora. Wong cara teori nahwu amwalikum amwal idhofaningkum. Idhofa nek arali taksis ya milki berarti ya duwe nek arali milki ora napa? Duwe ya ora wong sugih. Senengane ora maklaran tok. Ayo kiai wis repot. Niku mondok ora ngalim boyo. Ayo mondok buling wae boyong. Dekne kadung duwe sindrom fatwa. Pondok santri kan senengane fatwa. Delok tiap ana fenomena sosial, takokno kiai NU, terus fatwane seliweran. Mergo wis duwe naluri fatwa, semangat fatwa wis duwe. Ilmune pas-pasan, semangat fatwane jos. Ilmu tetep pas-pasan. Nah, ulun guyu dina disewani kiai-kiai perkara takok fatwa. Tak takok jenengan takok tenan apa nyocokno? Pastine nyocokno Gus kula wingi. Mergi kula wingi kadung fatwa mesti. Mergo wis kadung napa? Sumpah mangan. Adalah masalah bodoh beda. Wadal zaman pondok ya ora tau sinau falak, ya ora roh pojoke ilmu falak, tetep nak bodoh melok omongan plang-plang. Suwen iki kan fatwa napa? Oh, suwen maniak. Mergo zaman ning pondok wis wayah rumu, wayah jibu, wis senengane monis-monis iki haram, iki wajib, iki sunnah. Mboten angsal urip ngoten kriminal, cara kula kriminal. Ya, menciptakan kondisi, ya itu kan dia akhirnya fatwa bighairi ilmin. Dia tidak sadar bahwa dalam tubuh manusia itu ada potensi khoyali wah. Mengenai hikam nyontokno niku kasautis sikah, koyok suara angin sing mlebu jendela. Terus fatarohu asadan atau faro'aitahu asadan. Orang karena ketertekanan tertentu, ono suara angin mlebu jendela meraung dikira macan, sehingga dia takut. Padahal mau suara jendela, suara angin sing mlebu napa jendela. Lah agama itu jangan sampai begitu. Maksudnya jangan sampai begitu itu tadi. Ketika Rasulullah cerita tentang betapa terhormatnya jamu syuhada, betapa mulianya jamu syuhada, itu Rasulullah dulu kan memang perang melawan orang kafir. Perangnya juga berhadap-hadapan. Wajar kalau jamu syuhada sangat terhormat karena benar-benar perang lillahi kalimat. Nah kita ini ingin jamu syuhada tapi dengan versinya sendiri. Misalnya setengah broken nganggo versi bom bunuh diri. Wes sedurunge setengah broken. Nah, kayak kasus di Pakistan kemarin, orang itu hanya broken, hanya putus asa melihat Pakistan yang compang-camping dengan perang. Semenjak dulu perang, mulai Benazir Bhutto sampai Musharraf perang.
Itu tingkat compang-campingnya negara menjadikan orang banyak yang broken, tambah banyak yang broken, tambah banyak menghalalkan bom bunuh diri. Di Irak juga begitu. Tapi mereka tetap berfantasi bahwa itu damu syuhada. Ya kita tidak menvonis iya apa tidak menvonis itu. Tapi betapa asal usul motivasinya itu tidak mesti karena kayak jihad zaman Rasulullah, karena kondisinya sangat berbeda. Ya kok sampean ini lho wis ra di dhuwit-dhuwit ini kan pasukan berani mati Gusti ra ya wani. Urip wis ra bahagia ana pasukan sing ora jelas bae. Ya kan seneng. Saiki tak bedheki iki NU ngene wong nganggur-nganggur. Mbok tim pilkada dia semangat. Tapi karena santri sawangane ono nuansa jihad. Padahal semangat ya timbang ning nganggur kan asline kan. Mbok dadi tim sukses apa ya semah. Tapi karena santri sawangan ora jihad khilah napa? Jihad. Jane hakikate baise ya timbang nganggur niki, Pak. Jajal sampean misale saiki ditekdir mapan di Sawombo ya pegawai negeri kok sibuk. Ana isu iki gak melok tim sukses iki. Nggo apa lek ngono kok wong kelaparan mesti. Lek berhubung nganggur ya cocok. Repot kan. Ya sama kayak jamaah-jamaah ngoten. Lah saiki Pak tak takoki, hakikate krana sampean nganggur apa krana jihad? Hakikate. Munggo ana pilkada kuwi sibuk. Sale sak kula mawon lah. Pekerjaan duwe, duit duwe, pengaruh ya duwe. Nggih mesti biasa-biasa mawon. Misalnya memilih ya karena memang harus memilih secara syariat harus memilih. Tapi nggih biasa-biasa mawon. Wong kula sering dipatani utusane bupati sampai bupati. Gus mboten nderek niki. Nggih kula biasa-biasa mawon. Nderek sebundi maksudnya nderek sebundi. Nggih nek menawi jenengan kersa. Nggih kula jawab mboten kersa lho nek saya takokane kok. Nggih kula jawab mboten apa? Kersa. Nek menawi jenengan kersa nggih jawaban kula mboten kersa selesai. Mergo ora nganggur. Muga kula nganggur ya kersa-kersa. Mane penting nggih nganggur iki penting. Dadi calon-calon bupati kuwi iso ngrengkrut. Ngadepi kiai ra nganggur ya pusing. Nyuape kok ndi kan pusing. Aki nganggur kabeh. Ya diam. NU gawe kumpulan istighosah jam 09.00 awan nak jam kerja. Tetep akeh. Ono aneh jam 09.00 jam kerja. Nak sing wira swasta ya ning gone pasar sing pegawai negeri ning kan istighosah jam 10 awan kok. Ora dina Ahad cek bek sak lapangan. Iku berarti wong nganggur kabeh to. Lho nggih to. Jajal misalnya organisasi liya sing akeh wong ora nganggur mesti milih bengi utawa dina Ahad. Kene cek Senin cek Kamis ya. Oke ya jam 09.00 jam 10. Wah, matekno wong tenan. Alasannya itu tadi, punya fantasi agama bahwa kumpul-kumpul zikroh itu baik. Itu fantasi saja. Sebetulnya untuk menjadi baik itu banyak elemen, ya banyak sarana untuk menjadi baik. Misalnya dulu Rasulullah itu ada sahabat yang sering di masjid, sering tahajud sampai matanya rusak, sering puasa sampai keluarganya terlantar. Itu sampai tanyakan para ahli hadis sahih itu mutawatir. Sampai Rasulullah duka, ndak bisa kamu melek sewengi mbok go salat, ndak boleh kamu puasa terus sampai keluarga kamu terlantar. Innali ainika haqqon wa li ahlika haqq. Keluarga kamu punya hak, meripat mata kamu punya hak. Rasulullah duka-duka sekali. Ada seorang sahabat berhubung latihan ngiyai ngimami semangatnya ra karuan, suwe ra bar. Ada di antara makmum mengadu, ya Rasulullah, saya ini orang yang penggembala unta. Wayang lebokno unta Abu Dzar ngimami ngasar gak biar-biar. Padahal jam-jam lebokno unta. Terus ibu-ibu ya lapor, salate ra barbar anak kula seneng wangi setengah omah wae nyuso. Abu Dzar tuwi bali Nabi senene tenan. Afatanun anta ya Abu Dzar. Kuwi wak merusak Islam. Fatat ya Abu Dzar iku ben-ben merusak napa? Islam. Ini jogeman istighosah jam 09.00 awan dina Senin Kamis. Dadi nek diundang mbok aja gelem. Ben sangane ra nganggur. Saka teko. Kamis ya teko, Senin ya apa? Mbok takok kok Senin saya. Ahad ngono ya, prei. Ini kan macem urip samane kok. Ahad ngono napa? Prei. Dadi nek diundang istighosah Senin utawa Kamis jawabe ngeten iki Ahad ngoten nggih napa? Prei. Yang urip kok macem.
Jadi dulu untuk wiridan baik itu ada sarananya. Dan ketika salah sama Rasulullah disenani, yaitu tadi contohnya Abu Dzar. Abu Dzar itu sudah ingat Allah lama, dibarengkan pas sholat itu kan sudah pas. Tapi nyatanya disalahkan oleh Rasulullah karena ingat Allah terlalu asik pada kondisi tertentu. Itu kadang efek yang enggak baik. Itu tadi penggembala unta sing wae nglebokno uta berhubung asare gak barbar terganggu. Enggak sing ape nang nyusoni anak nggih terganggu. Makanya sampai Rasulullah terus secara resmi ngendikan idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat. Kowe nak ngimami salate aja suwe-suwe karena di antara makmum kamu ada orang sing wis renta sudah tua, wa dzal hajat dan banyak yang duwe kepentingan. Ya berarti kita sebagai organisator yang baik, gawe undangan ning jamaah ya harus diukur. Nak Senin rawan jam kerja, rawan nak ngono prei ku harus dihitung. Wong sholat saja sama Rasulullah dihitung sejauh mana tidak punya efek pada makmumin. Makanya artinya makmumin itu begini, sholat tapi ketika kamu sholat sendiri, fal yutawil masa, nak sholat dewian terserah. Ape suwi atau ape sedih. Artinya ketika terkait orang lain, tentu efek pada orang lain ini kita pikirkan. Yaitu kita ngimami kan efeknya pada makmum. Nak kue suwi gak gue nggak? Oke. Dan aku sholat dewan terserah ke ape suwi. Lah podo kita wiridan nggih ngoten. Ki ape wiridan Senin jam 09.00 nggih monggo yen kowe nganggur ning omah, tapi mojok dhewe kono ning kamar. Wong kowe dhewe sing nganggur. Lah tapi aja pepek iki nganggur jam 09.00 awan Senin terus jamaah mbok jak wiridan jam 09.00 Senin. Nak ra gelem pancen kedonyan, jak wiridan ra gelem malah mara toko mara sawah. Lah jenengan ra kedonyan to, Bang, pancen nganggur. Lah nek dhewean monggo ape wiridan Senin jam 09.00 mojok ning kamar, Cek. Tapi ketika ngajak orang lain itu harus dipertimbangkan karena terkait orang lain. Sama seperti Rasulullah ketika ana wong imami salat kudu standar. Karena nanti makmum ada yang macam-macam. Paham nggih? Ini harus jadi pelajaran. Lah jenengan tak napa elek? Nah elek ya ora elek wiridan barane elek. Bandingane ketoprak niku mawon timbang nekani ketoprak, tayub ya apik nekani iku kon sebatas itu, apike sebatas itu. Apik berbanding lho, timbang. Ya, apik timbang kan apik pas-pasan. Tapi untuk apik ideal itu disyaratkan banyak hal. Ini ku misalnya wiridan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Yaitu zaman Rasulullah itu ya tepatnya jam 3 bengi niku. Selain tidak ada aktivitas duniawi, juga inna nasi'atal laili ya asaddu au aqwamun apa? Gila. Ya, tapi kita kan punya fantasi sendiri. Sebagai organisasi, wiridan bengi dhewe agak heboh, Gus. Ini masalah politik lah, ujung-ujung ngomong ngono wis anil madji yad'una rabbahum khaufau wa tama. Sebagian ayat nerangno walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Jadi orang-orang baik adalah yang bermalam-malam sujud. Artinya Allah menunjuk waktu, bahwa waktu yang pas untuk ingat Allah adalah bermalam. Tapi kemudian itu tadi, kita punya organisasi, punya lembaga, tentu punya versi untuk mengelola umat. Tapi ngelola ini karena kiainya nganggur, ora sensitif ning jam kerja. Sewenan jam 09.00 monggo setu be ahad no, jadi minimal ya setu be ahad lah. Paham ya? Dari cerita-cerita saya tadi ya, biar jamaah sini ya, siapa saja yang ngaji saya. Agama itu punya satu sisi kelemahan. Kelemahannya agama adalah karena pemeluknya itu terus punya versinya sendiri. Ya, jadi kados damu syuhada. Darah para orang mati syahid itu berapa melahirkan aliran kekerasan. Kemudian punya versinya sendiri. Versi paling ekstrim adalah yang kemudian menghalalkan bom bunuh diri. Atau tidak bom bunuh diri tapi menghalalkan darahnya orang lain. Hanya karena beda aliran, beda faham. Itu tadi dia punya fantasi sendiri. Misalnya baca hadis tentang jihad. Wah, nak ngono aku mati syahid ini. Dia tidak sadar bahwa tidak semua motivasinya itu baik. Ya kita harus evaluasi. Kalau memang misalnya Belanda nyerang Indonesia, ya kita harus jihad. Dan itu mujma'aleh. Zaman Basim Asy'ari pun mewajibkan santri jihad. Zaman ngusir Belanda. Kalau itu kan jelas sudah mirip-mirip zaman Rasulullah.
Tapi kalau jihad sekarang dalam kondisi tertib normal kan susah. Nggak ada ulama yang anti jihad. Kita pasti jihad. Nyatanya zaman ada Belanda, ada Jepang, ada agresi Belanda, Jepang, semua ulama juga fatwa santri harus ikut akad apa? Senjata. Selama ini Islam garis keras kan nuduh NU Kiai itu tidak berani jihad. Kata siapa? Dalam sejarah kita ini sering melakukan apa? Jihad. Tapi kan yang benar-benar kondisinya furqan. Mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kondisi sekarang kalau sampai berdarah-darah itu kan ya nanti dulu. Bukan karena kita takut enggak. Jangan-jangan fantasi damu syuhada itu lebih mengilhami kita ketimbang hitung-hitungan strategi. Ya sama seperti kita misalnya kiai atau kita roh garo kayak wong mulang ngene terus mulang ngawur-awuran. Iku mah jam 09.00 wae wong kerja dikon ngaji. Wae wong golek nafkah dijak ngaji. Nek ora gelem jare kedonyan dijak ngaji ra gelem malah milih tuh. Itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang, tapi secara teknis kita awur-awur. Saya ngaji di Jogja itu tiap bulan, itu mesti jam 09.00 malam. Jadi saya ngantor Senin, Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kula ya jam 9 malam. Saya di Madiun jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini. Milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam kerja. Dia itu ada di hadis itu. Sampean baca di Ihya itu. Babu fadlil kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, tidak apa dan sebagainya. Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya baik sahabat yang koyo santri-santri nganggur kayak Abu Hurairah, sahabat-sahabat sing spesial santri. Ya nganggur pancen. Spesial. Walhasil terus wonten tiyang nom guagah. Cara kene ya nggo pacul, cara kene iki cara Arab ya mergawe dagang wong Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. Taman lihat di Ihya. Halaka najaladuhu fillah. Maksudnya betapa bahagianya dia andikan kekuatan itu untuk Allah. Maksudnya para sahabat ini mbok can nom-nom sigagah-gagah melok ngaji. Ben ketangkasane kegagahane iku lillah untuk Allah. Terkait Kanjeng Nabi, la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafkahi, dia kerja juga ibadah. Akhirnya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Nah, Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib itu tidak gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tegene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur dengan Abi Thalib tapi jam kerja. Ini ku Ra'il Hunam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidupnya. Nak pulang tengah Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Sam. Gitu teng tare-tare umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bawa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen. Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul ba. Kena SD biaya kawin. Tapi ambek santri rata-rata kan saiki nganggur. Ya ini yang nganggur terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pokoke nikah sunatku, sing ra seneng sunatku falaysa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato'a mingkumul ba. Sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sarti. Berarti khitab falyatazawwad iku nunggu khitab manis tato'a mingkumul ba. Paham? Tapi kiai-kiai kan gak duwe nyalin rang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas bareng sarang langsung kerja terus BK. Mereka Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Tapi cerita ikan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang enggak begitu kan. Kayak kue-kue modern
Gak siap kan ngrokno hadis iki. Padahal ya zaman ngaji tarik krungu-krungu nak Rasulullah kerja sik sedurunge nek ya krungu-krungu. Ya krungu hadis manis tatu aminkumul ba'afaliyat. Tapi hadis itu kan enggak menguntungkan. Nah, akhirnya ngaku hadis pokoke aneka sunnati faman rohibaan sunnati falesa. Pokoke neka sunatku sing ra seneng no. Lah sunahe Nabi nikah ora kudu umat Islam. Kafira ya nikah, Cina ya nikah. Paham ya? Ini masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Nah ini perlu diingat. Sebab itu ada pepatah terkenal di kalangan ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak ya wong Islam diam. Ya. Ini kita nggawa fantasine dhewe-dhewe. Lah fantasi iku mbok anggap aku. Nah ana pepatah terkenal al-Islam mahjubun bil muslim. Ya, Islam ramah juga gara-gara pemeluk dhewe to. Mergo duwe versi dhewe-dhewe sing kadang versine iku malah kontraproduktif cara saiki. Justru dengan versi iku membunuh Islam. Nah, mulane kita ngaji ini berusaha mengembalikan Islam kaya visi-visi Rasulullah sing dihikayatno Quran, diriwayatno hadis sahih. Misalnya tentang kawin, baku. Tentang kawin prakawin kita pakai hadis manis tato amikumul ba'ata fal yatazawwaj. Yang mampu kawin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tujuan utama kawin adalah melawan perzinahan. Titik. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil titik. Memang kemudian ana kiai-kiai sing nambe hadis tanah kahu tanah salu fa inni mubain bikumul ummah. Ana nikah nang dia anak sing akeh pisan. Mergo Nabi seneng umate akeh. Tapi pikirannya kan ngeres den. Kan terus kon kumpul terus kan maksudnya nah dia nih dua asar wis meneng ngono maksudnya ngumpuli terus ben anake nang akeh. Tapi tanpa diilmoni akhirnya dia anak akeh gak kualitas. Diarak itu putus sekolah kabeh. Dia anak papat kelaparan kabeh. Ya mergo cara memahami Islam tuh pelan-pelan kae. Padahal jelas aturan Islam menyangkut anak, menyangkut istri itu jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum napa azwaja litaskunu ilaiha terus semua diwaca wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ciri utama orang berkeluarga, suami istri. Ciri utama orang bersuami istri niku ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada cinta kasih, ada saling mengasihi. Padahal cara fikih jelas kok itu al-wasail fi hukmil maqasid. Sarana itu sama dengan tujuan. Dengan kita duwe anak plang-plang tanpa memperhitungkan kekuatan ekonomi, kira-kira marai mawaddah memarai teman-teman piring. Kira-kira ya, duwe anak plang-plang dengan keadaan ekonomi pas-pasan, kira-kira marai mawaddah memarai bencana. Tingkat kecintaan anak pada orang tua pada anak ketika akeh ekonomi nera tertata itu bisa dibayangkan. Berarti harus kita lawan semua bentuk yang punya akibat tidak mawaddah warahmah harus kita lawan. Ini mergo al-wasail fi hukmil maqas. Karena soal Nabi kowe nikah terus dia anak sing akeh. Mergo aku bangga anak akeh. Untuk akeh kan gak kudu 7 8. Cara bahasa Arab sing diarani jamak itu 3 ya wis jamak. Iku gara-gara utekem dhewe bayangno akeh 8, 11. Iku kan versine sampean dhewe to. Nggih to nggih. Bolak-balik menafsiri agama nganggo versine dhewe. Untung kowe do kiri, cara ora kiri malah niru Nabi sak poligami nih kan. Ora sekedar nikah. Ya sesuk mbok tresno nikah sunnati. Dan Nabi tidak hanya nikah, tapi poligami sesuk diterusno kan. Nak ngono persis niru sunah Nabi ora sekedar nikah, tapi napa? Mbok pasno pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Cara do sugih menawa pahame yo. Itu kan ada itu tadi bener teori ini wow al-Islam mahjubun apa? Bil muslimin karena orang Islam ini sendiri yang akan mewarnai Islam. Carut marutnya Islam karena kita tidak pernah bikin percontohan yang baik sebagai tokoh muslim. Kok pengajian tengah NU kula nganti sakniki protes. Kula lakoni tapi kula protes kula teng Yogya teko nggih ngaji, teng Madiun nggih ngoten teng mriki. Ngadat NU mbok ben-ben aku ngaji teko dek kene disambut wong do nyucup mangan. Monggo didhahar.
Kita ini kan seorang ulama, jari ilmune akeh, tapi temanya monggo-monggo didahar. Wis bar mangan kabeh ana sing teko loro karek rata-rata ngono, nak teko kan terlambat. Ngaji pe dimulai ra situ. Monggo-monggo dariyen ngenteni sing karek wae. Wis sing karek teko wis bar mangan. Ana neh sing karek kan. Monggo-monggo dariyen ngono iki dereng. Sing ngajine sok apaan. Aman monggo-monggo dari bar kabeh. Wis bar iku kok ngaji sewedelok. Baru ngaji daharan meneh. Jadi dari makan ke makan ngono. Wis ngono eleke ngene, mungkin kiye ini ikhlas mung bedino ngaji setengah-setengah ngalim. Tapi jamaah kan wong akeh sesuk diteni nek Pak Kaji iki ku mayor. Nek iki rapati mayor. Nek iki buwakil mangane mbek tembe. Sesuk pengajian-pengajian Jamiah Fatayat Nismat anu tuwiten-titenan. Jadi terkenal di kaji Mlomo, di kaji Medit. Gara-gara iku mau pengajiane pakanan. Dadi ya akhirnya repot. Jajal kene koyo kula, Medit sugih ra ketara kan. Kula teko ngaji bar mulai. Kula ngaji temandangan nggih ngoten. Nang ngene enak Gus sing Medit ra ketara, sing Lomo ora ketara. Ya aman to. Jamaah-jamaah rutin Fatat Muslimat tak do niteni kabeh. Nak Pak Kaji iki Lomo, Pak Kaji iki mergo itu tadi. Ukurannya adalah jamuan. Menawa kiai ini diam-diam niteni. Nah iki sangune rada akeh iki sithik. Diben-beno dlodok kabeh, diben-beno. Cuma kiai muru arah bakas, tapi diam-diam niteni dene. Nah, iki sangune akeh, iki sangune sih. Dipen-peno agak karu-karuan. Harus ada yang melawan tradisi. Ya kita ngelawan ndak berkutik, kita mulai dari diri sendiri. Mana kalau tak tradisi ngaji, teko ngaji, tujuannya ngaji. Lah kok mangan ketok sak kadare. Ya namanya kumpul orang wae mangan. Tapi bener-bener kita ini sebagai selingan. Tidak sebagai tujuan utama. Kalau sak niati urip ning donya pisan, gak populer Allah, ora dipengaruh Allah, gak paten. Kok repot urip paling esuk ben dihisab pangeran, lah dihisab sampeyan. Ning urip damai. Lah itu tadi betapa versi-versi pemahaman tentang agama ini kemudian diam-diam menyimpang. Penyimpangan itu terus kemudian jadi syariat karena kita tahu. Itu kan ngeri toh, kita misalnya berfaham sebetulnya salah tapi karena kita tokoh jadi diikuti. Ane saat ini monggo balik tegene garis sing zaman Kanjeng Nabi itu tadi. Kalau Rasulullah ngendikan manistato aminkumul ba'da falyatazawwad, kita bikin syariat bahwa perjaka wajib kerja atau berusaha kerja untuk supaya sesuai manistato aminkumul ba'a baru falyatazawwad. Tapi misalnya tidak falyatazawwad karena tujuan nikah utama kawin adalah melawan perzinaan, itu falyatazawwad apa ndak harus tetap kita lawan perzinaan karena wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a apa sabila zina tetap kita jauhkan. Nah setelah kawin ya harus itu tadi untuk menjadi wamin ayatihi, nikah itu menjadi ayat Allah kalau ada waja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Memang sama ayat Allah mau nikah tok diakatno. Malah sing intine ayat litas kuno ilaha supaya kamu tenang melihat perempuan itu. Dan Abu Jum rambut nafkah ya jedar lawang entak piring piro wis kere piring men buntang banting tuku wis ra kuat malah men bendina dibanting. Anake do abang ijo perkara men dijeweri mboke. Ajane mangkel bapake korban. Kita ini kan melahirkan generasi yang hilang gara-gara salah aturan. Kawin pelang-pelang akhirnya ora ana waja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Ya anaknya musibatan wabalaan. Akhirnya kawin ra nganti 3 wulan padha roh EPDWD. Mak muga ora takdir aku moh untuk masiku. Muga ora takdir disalah-salah, muga ora atas nama takdir. Untungnya cepet dia anak, ngomong untungnya rada hipersek, cepet dia anak. Akhirnya gara-gara dia anak, boe kan nak meningon. Aduh, muga ora kadung dia anak. Dadi ora pegatane padha-padha muga ora kadung duwe anak. Untung do cepet duwe anak, cara ora wis bubar suwe. Mergo gara-gara dia anak, jare sing wedok untung kadung. Nah, jadi seneng kepeksa. Ben iki mau kadung dia anak. Kan sambate ibu-ibu ning Jawa. Untung kadung dia anak, cara ora wis tendang bodon. Lah itu contoh betapa kita punya keterputusan antara nikah sunnati dengan kenyataan qasdun nikah. Ini ku ada waja'ala bainakum mawaddatau war. Ini mawaddah warahmah itu sudah hilang. Ya sama seperti tanah kahu tanah salu fa inni mubahid bikumul umat. Apa kira-kira Rasulullah itu bangga
Ro umat pitu kelaparan kabeh, anggap kabeh kesak-kesik kabeh. Bangganti mbek mok 3 4 tapi kualitas. Ambek pitu ra kualitas. Lagi pula banyak kampain kamu artikan pitu songo. Wong jamaah wong loro yo wis darani jamaah. Bahkan ada ulama mengatakan untuk banyak cukup 2. Mergo jamaah mau disyaratno makmum mbek imam wis darani jamaah. Artinya wong akeh kan. Takono ahli nahwu, aqalul jam'i salah satu. Nangger 3 wis darani jamaah. Sing ngongkon ngartekno pitu songo sapa? Terus semua anak empu itu kuru kabeh. Pira-pira ora kena boso nglapar. Mbok urip dipikir. Nah, jenengan takel. Lah berarti jenengan seneng kabeh. Ora urusan kabeh-kabehan iku ora kampanye kabeh, kampanye kualitas. Ini kampanye salah paham. Kok masalah kabeh-kabehan. Itu perkara kabeh-kabeh. Diukur. Ketika Rasulullah ngendikan itu diukur secara kekuatan syariat. Ya misalnya begini, kita bukan bela kabeh mboten. Misalnya sampean ngaji, ngerti. Alar rajul nafaqatu ahli, bahwa seorang lelaki wajib nafakoi keluarganya. Sampean kan iso ngitung, nak keluargaku papat tuh ketoke mampu, loro ya mampu. Tapi nak 11 ketoke ora mampu, anak 9 bojo situ. Kan iso mbok ukur. Berarti dengan banyak itu kemudian kowe ora iso nglakoni kewajiban. Padahal gak iso nglakoni kewajiban tentu masuk kategori itu dosa. Jadi membaca syariat itu harus dihitung. Ya sama zaman Nabi ya begitu. Ada seorang pemuda kuat, anak Yaman, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nujahidu ma'aka, saya mau ikut jihad sama jenengan. Jawab Nabi lucu. Padahal jihad zaman Nabi jelas benarnya. Apalagi ada Rasulullah. Jawab Nabi, alaka walidatun. Lah kowe kok melok aku perang? Kowe duwe ibu, kowe duwe wong tuwa. Naam ya Rasulullah, kula cek di ibu, wis mulai sik pamit. Nak ibu mulai ya melok, nak ora ya ora usah. Malah sebagian riwayat ndak begitu. Sebagian riwayat, lah kowe di ibu. Nggih gadah ya Rasulullah. Qal fa fiha jahid. Ya wis kowe ngapi ibumu ya wis jihad. Harusnya dipertimbangkan sekali. Karena Rasulullah tahu inti daripada jihad perang ya kepengen kemaslahatane wong Islam. Lah apa maslahate ketika demi jihad malah ono mbok terlan. Itu dihitung betul. Nah, tapi saiki wong kan plang fatwa. Kan maren itu fatwa, caca pondok itu mondok maren, maniak fatwa. Mergo payah. Untung ono wong alim kaya kula. Sing ya artine sing balekno tatanan. Kula nu pulang teng sarang mboten ate kula fatwa. Kula bae iso ngaji lah mboten ate fatwa. Takoki tiyang, Gus niku hukume piye? Cangkemmu zaman akhir takok hukum, ora usah takok hukum. Hukum bareng. Tapi do gaya tok takok hukum lho. Jan do sumpek ning omah golek kiai sawangane bakas hukum ngono tok. Sumpek-sumpeke dhewe terus kiai dadi korban go sowan-sowanan. Jare alasane nek kula sowan kiai ati adem. Bangkune ra adem ning omah bojo jedar-jedir mure-mure gara sowan adem. Bangkune ra adem pancen pelampian. Ngene ora sowan kiai lah ya tetep metu ke omah. Mergo ning omah dalam keadaan panas. Kiai ini raro nak diakali ke sowan-sowanan perkara wong bingung. Ditampa ae. Alasannya valikrim deva, nyen tamu ya dihormati. Nah, kula nganggo paham. Maksudnya dihormati dilurusno niku tak kandhani nek urip musalah mesti. Nah, soal teh itu juga teh wong teh murah, tak nganti-nganti ana gulaku. Tapi dilurusno. Ngene lho sowan kiai ya ibadah, ning rumah anak bojo luwih ibadah. Terang sowan kiai ibadah ning rumah anak bojo bener luwih ibadah. Terus senengane ngeluh, bojo kula judes gak neriman Gus ngene. Lha kok apa neriman kadang nganggep. Wong ku dipek menangi dhewe ngono kali. Bojo kula niku mboten neriman. Lha kok apa neriman? Bojo kula elek, lha kok apa mbarek. Lha wale kiai dong lho, umat kula mbek kula rapati loyal. Lha kowe dhewe apa loyal? Wong kowe misale di acara rat salami tempel gremeng niku jenenge ora loyal. Kowe ora loyal umat tembokan loyal kok penak. Umat kula nu senenge mbek kula pas-pasan. Lha apa kowe seneng mbek umat tenanan? Kowe seneng mbek umat perkarane nganggur wis mbok kelola umat kan. Mbek wong rasa nyoal wong liya, awake dhewe disoal. Dipek napa cara Jawa dipek menangi napa? Dhewe. Mbon niku cerita itu tadi ya dadi sakniki ampun bakas
khoyali tentang kiamat. Nanti sampean terjebak ngangge versine napa? Kiamat. Bon saniki mau kula janji qadhiyah ketiga. Qadhiyah ketiga itu cerita Rasulullah ngadepi musuh-musuh. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzar ninggalo sira Muhammad ne ingsun, ai utrukni tegese ninggalo sira Muhammad ne ingsun. Waman wong khalaqtu kang gawe sapa ingsun atfun alal maf'ul au maf'ulun ma. Wahidan ingkang ijine halun min man saking dawuh man khalaqtun au min dhamirihi to saking dhamire ikilah man al madzhufi ingkang den buang min khalaqtu saking khalaqtu. Mergo cara nahwu kan waman khalaqtu ai khalaqtuhu. Dadi wonten dhamir sing terbuang. Aimun faridan tegese ijen bila ahlin kelan tanpa ahli wala malin lan ora dunya. Wa teman al Walid bin Mughirah al Makhzumi. Wa ja'altu lan gawe sapa ingsun lahu maring man malan ing donya mamdudan ingkang akeh. Wasi antek ingkang jembar mutasilan ingkang ketemu. Minazuruk saking ingkang saling berkelanjutan maksudnya mutasilan. Minazuruk saking pira-pira tanaman wa duruk lan pira-pira poan susu nih susu perah nih. Wa tijarati lan perdagangan. Wa banilan pira-pira anak asrotan 10 aksara to luwe akeh. Syuhudan hale iso nyekseni kabeh ya seduna tegese sing iso nyekseni kabeh al mahafila ing pira-pira pesta. Watus maulan den dengar apa syahadatum kesaksiane wong akeh. Wa mahatulan jembarno ingsun ai pasatu tegese jembarno ingsun lahu maring man. Fil aisy ing dalam penguripane wal umri lan umure wal waladi lan anak tamhidan lan jembarno ten. Sumayat mau mongko nuli seneng sapa man anak sida ento nambahi sapa man. Wes tak kei donya akeh cek kepengine tak tambahi kalau aja mengkono la asidu. Ora bakal nambah ingsun ing man ala dalika ing atase mengkon-mengkono mal. Inna usatamne man kana ana sapa man ayatina maring pira-pira ayat kita ayat Qur'an diksi Qur'an iku anidan iku wong sing akeh mungkire. Mu'anidan tegese sing mungkiri. Sauruhikuhu sauda. Bakal napa nenggelamno ingsun ing man kalifu tegese maksa ingsun ing man saudan ing kepayan masyaqqatan tegese kepayan men adab saking siksa